bersama Ibu Imam. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada pertemuan lalu kalian sudah mempelajari apa itu pengertian klasifikasi dan juga bagaimana membuat nama ilmiah pada suatu spesies dan juga macam-macam urutan takson. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari perkembangan sistem klasifikasi dan juga bagaimana cara kita mengklasifikasikan makhluk hidup. Kita akan mulai. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Pertama sekali, tahukah kalian bahwa makhluk hidup di seluruh dunia ini hanya dibedakan menjadi dua kingdom. Nah, pencetusnya adalah Carolus Linnaeus. Dua kingdom itu adalah plantae dan animalia. Jadi semua organisme yang diam di tempat dikelompokkan dalam plantae, sedangkan yang bisa berpindah tempat dikelompokkan dalam animalia. Kemudian berkembang terus dengan ditemukannya mikroskop, sehingga ilmuwan bisa melihat adanya mikroorganisme. Akibatnya berkembang menjadi sistem klasifikasi tiga kingdom. Dan ini pencetusnya adalah Ernest Haeckel. Sehingga sistem klasifikasi tiga kingdom terdiri dari plantae, animalia, dan kingdom protista. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, mikroskop yang ditemukan pun semakin maju teknologinya. Sehingga ternyata pada kingdom protista ada hal yang mendasar yang perlu dibedakan. Terbentuklah klasifikasi 4 kingdom. Pencetusnya adalah Herbert Copeland. Apa saja itu? Plantae, animalia, protista, dan satu kingdom Monera. Nah, ilmu pengetahuan terus berkembang sehingga terbentuk klasifikasi 5 kingdom oleh Robert Whittaker. Dia melihat bahwa ada hal yang tidak konsisten pada kingdom plantae, sehingga terbentuklah 5 kingdom di mana ada plantae, animalia, protista, monera, dan kemudian ada kingdom fungi yang dikeluarkan dari kingdom plantae, sehingga terbentuk sistem 5 kingdom. Klasifikasi terus berjalan sehingga terbentuklah klasifikasi 6 kingdom, dan ini pencetusnya adalah Paulus, di mana dia melihat bahwa kingdom Monera ternyata perlu dipisahkan, ada hal yang mendasar. Nah, sehingga kingdom Monera terbagi menjadi 2 kingdom yang baru, Archaebacteria dan Eubacteria. Dan ini pun mengalami perkembangan terus-menerus. Ada ilmuwan yang menemukan 7 kingdom, mengemukakan 8 kingdom, bahkan 9 sampai 10 kingdom. Tapi untuk kita saat ini pokok bahasanya sampai pada sistem klasifikasi 6 kingdom, yaitu kingdom plantae, animalia, protista, fungi, Archaebacteria, dan Eubacteria. Selanjutnya, untuk proses klasifikasi, kriteria apa saja sih yang digunakan dalam klasifikasi? Yang pertama, bisa menggunakan berdasar persamaan. Misal, persamaan antara itik, ayam, dan burung sama-sama mempunyai bulu dan sayap, sehingga dikelompokkan dalam satu kelompok apes. Yang kedua, berdasarkan perbedaannya. Misal, perbedaan antara hewan darat dan hewan air dibedakan berdasarkan habitatnya. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Morfologi itu adalah struktur bagian luar, sedangkan anatomi adalah struktur bagian dalam. Misal pada tumbuhan, morfologinya adalah bentuk daunnya, warna bunganya, sedangkan anatominya misalkan struktur ada tidaknya kambium, jaringan pengangkut, dan sebagainya. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Dengan semakin majunya teknologi, maka ciri biokimia bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi. Misal enzim yang digunakan, protein yang digunakan, ataupun DNA atau RNA yang digunakan. Berikut ini adalah kriteria klasifikasi. Nah, untuk tahap kegiatan
dan klasifikasi itu bisa melalui tahap yang pertama, identifikasi atau pencanderaan. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi ciri atau karakteristik makhluk hidup tersebut. Langkah kedua adalah mengelompokkan atau grouping berdasarkan ciri-ciri yang sudah diidentifikasi. Setelah terbentuk kelompok, maka diberikan nama. Langkah yang ketiga, pemberian nama. Barulah disusun dalam kelompok-kelompok klasifikasi. Selanjutnya, untuk sistem klasifikasi berdasarkan sistematika molekuler ada beberapa. Yang pertama adalah sistem fenetik. Fenetik adalah mengklasifikasikan organisme berdasarkan kemiripan sifat tanpa memperhitungkan hubungan kekerabatan maupun evolusi. Hasilnya adalah berupa fenogram. Yang kedua adalah kladistik. Kladistik adalah pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan asal evolusinya. Hasilnya adalah kladogram. Sedangkan filogenetik berdasarkan persamaan perbedaan sifat morfologi anatomi dengan memperhatikan hubungan kekerabatan dan hubungan evolusinya. Hasilnya berupa pohon filogenetik. Nah, ini adalah contoh dari fenogram. Kemudian ini adalah contoh dari kladogram, sedangkan berikut ini adalah contoh dari pohon filogenetik. Nah, ingat tadi pada tahap-tahap klasifikasi, tahap yang pertama adalah identifikasi. Bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu organisme? Caranya adalah dengan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah alat bantu yang digunakan dalam mengidentifikasi makhluk hidup sehingga kita lebih dimudahkan. Dalam kunci determinasi selalu menggunakan prinsip yang namanya adalah prinsip kunci dikotom. Kunci dikotom berisi sepasang pernyataan yang bersifat berlawanan. Kita lihat contohnya. Contoh kunci determinasi. Lihat, pada tanaman nomor 1A, tanaman berduri tempel, ranting persegi 3 dan beralur dalam. Kalau tanaman tersebut berciri-ciri seperti ini, dia berarti Euphorbia swanhardi. Namun kalau dia ikut ciri-ciri yang B, tanaman tidak berduri tempel, ranting lain, maka kalian harus mencari lagi ke yang nomor 2. Perhatikan, 1A dan 1B sifatnya berlawanan. Ini yang dinamakan kunci dikotom. Selanjutnya, kalau dilanjutkan dengan nomor 2, nomor 3 AB, nomor 4 AB sampai didapat kunci determinasi. Dari kunci determinasi ini bisa ditentukan untuk Euphorbia hirta, kuncinya adalah dari 1B, kemudian 2B, kemudian 3B, dan 4B. Euphorbia hirta. Sudah cukup jelas? Kita akan latihan. Kalian sudah melihat semua hewan-hewan ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, buatlah kunci determinasi untuk hewan-hewan berikut. Siapkan kertas kalian. Mari kita coba untuk membuat kunci determinasi sederhana dari hewan-hewan berikut ini. Mari kita selesaikan latihan soal kita, yaitu membuat kunci determinasi untuk hewan-hewan berikut. Nah, hewan-hewan tersebut jangan diberi nama dulu, kita beri label dulu saja. A, B, C, D, E. Kalian pasti sudah melihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menggunakan kunci dikotom, ingat selalu gunakan sifat yang berlawanan. Dan sifat itu yang paling mudah kalian amati yang tampak dari luar. Usahakan sifat yang umum dulu. Misal dari A, B, C, D, E, kamu bedakan menjadi 2 sifat berlawanan. Misalkan yang pertama adalah bertulang belakang, sedangkan yang kedua tidak bertulang belakang. Tidak bertulang belakang. Nah, ini kan berlawanan. Kita beri nomor. Yang ini nomor 1, berarti ini A, ini B. Kita selesaikan sisi yang A dulu. Yang bertulang belakang dari A
D, E, manakah yang termasuk? Ya, A, kemudian B, kemudian D. Yang tidak bertulang belakang mana yang termasuk? C dan kemudian E. Kita selesaikan satu sisi ini dulu. Bertulang belakang ada A, B, C. Kita bedakan lagi dua sifat beda. Ya. Yang pertama bisa, yang satunya bersifat mempunyai rambut, yang satu tidak berambut. Tidak berambut. Nah, mana yang berambut dari A, B, C? Ya, nah yang berambut adalah yang A. Lainnya masuk dalam kelompok tidak berambut. Selesaikan sampai hanya tinggal satu seperti ini. Maka yang tidak berambut ini kita bedakan lagi. Kira-kira apa ya sifatnya ya? Nah, yang tidak berambut bisa kalian bedakan berdasarkan punya bulu atau tidak. Di sini berbulu, yang satunya tidak berbulu. Yang berbulu adalah yang D. D. Yang tidak berbulu adalah yang B. Nah, selesai. Kalau sudah selesai tinggal satu, maka kita beri nama. Yang pertama kita kasih nama sapi, ya. Dalam kehidupan kita. Yang D adalah itu ayam. Kemudian yang B adalah ikan. Sekarang satu sisi sudah selesai, kita pindah ke sisi berikutnya. Ini kita bedakan dua lagi. Ya, tidak bertulang belakang. Apa cirinya? Bisa bersayap atau tidak bersayap, boleh. Ya, di sini bersayap, dan di sini tidak bersayap. Yang tidak bersayap siapa? Yang tidak bersayap adalah yang E, kan? Kemudian yang bersayap adalah yang C. Selesai. Nah, yang C kita namai berulang. Kemudian yang E kita namai sebagai bicok, ya, atau siput, boleh. Sudah selesai. Sekarang kita memberikan nomor 1 A, B. Yang baris kedua ini 2 A, B. Kemudian 3 A, B. Lanjut di sini 4 A, B. Kita sudah selesai memberi nomor. Setelah semuanya tersisa satu-satu organisme saja, kita bisa menyusun kunci determinasinya. Kita akan lanjutkan dengan menyusun kunci determinasi. Langkah selanjutnya adalah setelah selesai dengan diagram ini, kita membuat daftar pernyataan kunci dikotom yang sudah kita buat tadi. 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Kita lihat jika bertulang belakang, maka kita akan menuju ke pertanyaan nomor 2. Sedangkan jika tidak bertulang belakang, maka kita akan menuju ke pertanyaan nomor 4. Nah, 2A berambut. Kita lihat 2A berambut, maka di sini ditemukan hewan A atau sapi, ya. Nah, sini ketemu sapi. Sedangkan kalau 2B tidak berambut, akan menuju ke nomor 3. Kita tulis di sini nomor 3. Nomor 3 kita runut lagi. 3A apa? 3A berbulu. Nah, kalau berbulu ketemu hewannya yang D, yaitu ayam. Ayam. Sedangkan jika tidak berbulu, maka ditemukan ikan. Begitu. Nah, selanjutnya 1B tidak bertulang belakang menurut ke nomor 4. 4A bersayap, 4B tidak bersayap. Yang bersayap adalah belerang,
tulis di sini belakang. Kemudian yang tidak bersayap adalah bekicot. Nah, kita sudah dapat data. Nah, dengan demikian bisa ditanyakan bagaimana kunci determinasi dari ayam. Bagaimana kunci determinasi dari ayam? Kita lihat 1A, kemudian 2B, kemudian 3A. Bisa dipahami? Satu lagi, bagaimana kunci determinasi dari belalang? Belalang. Kita lihat 1B lari ke 4A. Kalian bisa menyebutkan semua kunci determinasi hewan-hewan yang lain. Silahkan mencoba sendiri. Untuk kali ini sudah cukup materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.